Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5.30 lewat aplikasi Zoom Meeting dengan link sebagai berikut. Call diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 lewat aplikasi Zoom Meeting dengan link sebagai berikut. Ibadah onsite diadakan setiap hari Minggu pukul 13.00 di Gedung Function Hall Basura City dengan mengikuti tata cara yang berlaku.
pelayanan jemaat seperti baptisan, penyerahan anak, pernikahan, kunjungan ke jemaat dapat diinfokan melalui Sekretariat GBI Basura City di nomor atau email berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Lagi yuk. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Say, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber yang bisa hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi yuk. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sebentar Bapak Ibu Saudara kita akan membacakan deklarasi
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Masih
Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, satu hal kami mau katakan, kami mau terus pandang wajah Tuhan. Kami percaya Allah selalu ada buat kami. Allah memegang tangan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tidak pernah melupakan kami. Bapa yang setia. Oh, mari umat Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, aku mempercayakan hidupku ke dalam tanganmu. Aku percaya masih ada jalan yang terbuka. Engkau beri yang terbaik. Yes. Mari bangkitkan imanmu, saudara. Mari tetap percaya. Haleluya. Katakan, masih ada jalan terbuka. Haleluya. Masih ada jalannya terbuka. Oh, kulihat masih ada jalan. Masih ada jalan. Kulihat kebesaran-Mu. Biar musik menaikkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, mungkin ada di antara engkau sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Mungkin sudah lama engkau berdoa buat keluargamu, yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Atau kau sedang bergumul sesuatu, saudara. Saat ini saya mau katakan, waktu setiap kita menaikkan pujian ini, seberapa besar dengan yakin dan dengan imanmu kau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang sanggup pulihkan aku. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hidupku. Engkau Allah yang sanggup melakukan terobosan dalam hidupku. Engkau Allah yang sanggup di atas pergumulanku. Mari saat ini, saudara, saya mau katakan, buka hatimu di hadapan Tuhan, dan dengan imanmu nyatakan, aku percaya janji Tuhan pasti terjadi di dalam hidupku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lord, siarabasyakaralabasyatakayalamu,
bebaskan rohmu saudara. Mari alami Tuhan saat ini. Alami kesembuhan. Alami mujizat. Alami pemulihan. Lord. Come on. Rakudu. Siapa? Pulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiera lama se, hiera lama sande, hiera lama si. Yes Lord. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kerjakan dalam hidupmu, saudara. Ayo, saat ini katakan kepada Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat, ayo singer angkat pujian ini. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Urabakara labaya 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 labaya. Urabakara labaya labaya labaya. Urabakara labaya labaya labaya. Dia dalam santa karalamu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dia dalam Lord God Jesus. Jesus, Lord God. Hadirat-Mu Tuhan. Thank you, Lord. We thank you, God, Jesus. We thank you, Lord. Kami mau senantiasa berkata, kami tetap percaya. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan. Satu hal kami mau katakan sama Tuhan. Kami tetap percaya janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Masih ada jalannya Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup memulihkan. Allah yang sanggup
sanggup menyembuhkan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God. We thank you. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence. We thank you, Holy Spirit. Saat ini Tuhan, berbicara buat kami lebih lagi Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami katakan, kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus aku berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya kasih setia kebenaran bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Hari ini bisa ada di hari Minggu lagi dan Tuhan yang membuat kita bisa berdiri dalam anugerah-Nya. Saudara, kita mau dengar firman. Oleh karena itu siapkan Alkitab, siapkan hati. Kita mau doa dulu ya, biar pengurapan Tuhan menguasai kita semua. Bapa di surga, Tuhan, kami semua mau dengar firman. Bersabdalah supaya setiap kami di hari Minggu yang spesial ini kami semua boleh diberkati. Tuhan urapi kami, bungkus darah Yesus, dan ajar kami supaya kami paham bagaimana caranya untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan bukan hanya mengandalkan kekuatan kami ke depan, tetapi kuasa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami. Engkau yang bahkan memimpin kami. Doa kami dikabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dan biar setiap kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi saudara yang senang judul khotbah, judulnya hari ini adalah gini, doa yang dikabulkan Tuhan. Haleluya ya. Saudara, 1 Yohanes 5 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Keadaan yang gak pasti hari-hari ini, situasi yang berat, pandemi mengakibatkan resesi, dan ini seperti bola salju yang bergulung, saudara, makin lama makin besar. Dampaknya akan menjangkau ke banyak sektor. Seperti domino yang terus ada kelanjutannya. Dari pandemi jadi resesi, lalu kemudian kepada masalah-masalah sosial dan seterusnya. Gak gampang untuk bisa survive di hari-hari ini. Tapi kalau kita percaya kalau bersama dengan Tuhan, firman Tuhan tetap terjadi untuk Anda dan saya yang percaya. Bahwa bersama dengan Allah kita lakukan perkara yang gagah perkasa. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Yang setuju sama saya katakan amin. Nah oleh karena itu jangan jalan sendirian.
Mari ke depan lebih lagi kita jalan dengan Tuhan. Atau Tuhan yang pimpin. Bukan Tuhan ngikutin kita, bukan Tuhan di sebelah kita. Tuhan yang pimpin di depan kita. Nah, gimana caranya? Tentu saja hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terpisah. Dan hubungan itu salah satunya lewat doa. Doa kita harus jadi doa yang efektif. Doa Anda dan saya harus dibuat supaya jadi doa yang benar-benar efektif, dikabulkan oleh Tuhan. Ada jaminan dari firman Tuhan ditulis oleh Rasul Yohanes, suratnya yang pertama pasal 5 ayat 14 tadi. Yaitu kalau kita mau doanya dikabulkan, berapa banyak yang mau doanya dikabulkan Tuhan? Semua mau ya. Saudara dikasih Tuhan, maka kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Jadi kalau kita minta suka-suka daging kita, suka-suka ego kita, memang gak ada jaminan engkau akan dijawab sama Tuhan. Tapi kalau menurut kehendaknya, ada janji firman Tuhan. Saya sangat percaya sama janji Alkitab, janji firman. Karena itu adalah Allah sendiri. Tapi ada syarat di sana menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya itu saya terjemahkan menjadi yang pertama, berdoa menurut cara Tuhan. Kadang-kadang ada orang kalau kita ngomong yang kita sampaikan baik, tapi gara-gara caranya salah, maka apa yang kita sampaikan tidak diterima dengan baik. Mungkin nada suaranya ketinggian, mungkin cara bicaranya kurang sopan, mungkin cara kita gak cocok sama cara dia. Saudara, kalau kita mau bicara sama Tuhan, caranya mesti cara Tuhan. Apa itu cara? Caranya bukan cara duniawi. Caranya bukan cara seperti agama kita yang lama mungkin. Caranya harus cara Tuhan. Lihat Alkitab, belajar firman. Supaya cara kita bisa menyesuaikan diri dengan cara Tuhan. Yang kedua adalah menurut kehendaknya. Yang kita minta gak boleh melanggar firman. Dan itu sebabnya mesti sekali lagi baca Alkitab. Jadi waktu kita baca Alkitab bukan cuma sekedar melelah-lelahkan mata dan kemudian membuat kita bisa menyelesaikan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bukan cuma itu saja dampaknya. Tetapi Anda dan saya nomor satu akan dapat rema, akan dapat tuntunan, akan dapat pelajaran. Tapi selain itu semua, saudara jadi kenal Tuhan tuh mau apa. Bahasanya dia gimana. Kita jadi tahu apa yang Tuhan suka, apa yang enggak. Apa rencananya dia dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan. Makanya kita mesti sekali lagi dasarnya harus kuat dalam firman Tuhan. Berapa banyak yang mau doanya dijawab sama Tuhan. Saudara yang mau doanya dijawab sama Tuhan. Mari kita belajar hari ini untuk perbaiki doa kita. Supaya hubungan kita dengan Tuhan jadi bagus. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Saat ku berdoa
Kuasa-Mu bekerja. Kita mesti percaya sama doa kita. Karena kita lagi ngobrol bukan cuma dengan seorang pribadi, tapi waktu kita berdoa kita sedang bicara sama Tuhan kita, Bapa kita sendiri. Nah itu sebabnya kalau kita mau berdoa dengan benar, doanya efektif dijawab sama Tuhan. Yang pertama, kita mesti perhatikan ini, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau dalam bahasa aslinya berseru dalam tulisan itu berasal dari kata kara. Dan kara itu punya arti begini, panggil dia, proclaim dia, declare his name. Waktu kita mau berdoa, jangan lupa sebut namanya. Kenal nggak? Itu pertanyaan saya hari ini. Saudara berdoa sama Tuhan, kenal nggak sama Tuhan? Kita mau panggil seseorang, kita mesti tahu namanya siapa. Ya, kita berseru dalam nama Yesus. Kita panggil Bapa. Kita sebut dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Saudara kenal nggak dia? Elohim, Yehova, Adonai, Tuhan. Kurios. Kita sebut dia, panggil dia. Untuk nomor satu, doamu dijawab, engkau mesti tahu engkau berseru pada siapa. Sekali lagi baca firman Tuhan, supaya kita mengenal dengan siapa kita bicara. Wujud iman adalah berdoa. Salah satu wujud dari iman adalah berdoa. Jadi doa itu bukan cuma sekedar komunikasi saja, tapi itu adalah bukti bahwa kita percaya sama dia. Percaya. Karena gak mungkin kita meminta sesuatu kalau gak ada iman. Bahwa orang yang kita atau pribadi yang kita tuju itu punya kemampuan untuk menjawab doa kita. Jadi waktu kita lagi dalam kebutuhan bukan berarti Tuhan gak tahu kita butuh. Tapi Tuhan nunggu kita minta. Karena waktu kita minta berarti kita percaya dia, Tuhan kita sanggup menjawab doa kita. Ada iman di sana. Ada iman. Iman itu yang ditunggu sama Tuhan. Kenal gak dia? Kalau kenal, berserulah. Kara, panggil namanya. Declare namanya. Sebut namanya. Yesus namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Barang siapa yang berseru, dia akan mendengar jawaban. Amin saudara. Tapi berseru itu jangan cuma sekali. Berkali-kali. Karena firman Tuhan juga janji siapa yang mengetuk, maka pintu dibukakan. Berseru-seru. Panggil namanya. Engkau bukan cuma akan mendatangkan dia, tapi engkau akan diberitahukan kepadamu hal-hal besar dan tidak terpahami. Berseru. Panggil namanya. Suatu kali saya sedang naik mobil dalam kecepatan yang tinggi. Saya tidak tahu kalau mobil saya itu ternyata remnya blong. Ya, memang dalam perjalanan seperti ada gangguan, tapi saya cuek. Ya, waktu itu saya tidak begitu perhatikan dan saya naik dengan kecepatan tinggi, saudara. Dan mendadak tiba-tiba sekonyong-konyong sebuah truk yang besar mendadak nutupin jalan saya. Mungkin saya agak ngelamun waktu itu, tapi jadi kaget saudara. Dan waktu kaget saudara, saya tiba-tiba akan menabrak bagian belakangnya. Dan pada waktu itu saya rem, dan pada waktu saya rem, tiba-tiba remnya blong. Remnya blong. Pada waktu remnya blong saudara, ya mobilnya gak berhenti. Saya menabrak bagian belakang dari truk itu. Dan karena saya banting kiri, maka bagian kanan mobil kena. Ya. Dan kemudian terputarlah mobil saya saudara.
terputarlah mobilnya. Kalau udah kayak begitu, mungkin semua ayat-ayat yang kau hafal juga lupa, saudara. Ya. Mobilnya udah keputar. Puji Tuhan itu tidak terputar vertikal, tapi terputar horizontal. Pada saat seperti itu cuma satu nama yang saya bisa panggil. Amin, saudara. Kita serukan namanya, Yesus. Saya udah gak bisa doa lain macam-macam lagi. Cuma bisa, Yesus tolong. Dan pada waktu itu diserukan. Ya, saya udah gak ingat apa-apa, saudara. Tiba-tiba saya sadar. Saya sadar ketika orang-orang sudah ketuk-ketuk kaca mobil. Ya, ketuk kaca mobil. Dan pada waktu saya buka mata, saudara, saya sudah, saya aman. Kaca gak ada yang pecah. Ya, kaca gak ada yang pecah. Dan waktu saya sadari ternyata mobil sudah terparkir dengan rapi di pinggir jalan tol, saudara. Di pinggir jalan tol. Orang-orang tuh datang, Pak, Bapak baik-baik, Pak, Bapak baik-baik. Gitu. Lalu kemudian saya keluar, ada apa ya? Kenapa? Apa yang terjadi? Mereka bilang begini, mereka menyaksikan mobil saya terputar-putar. Dan kemudian terlempar keluar jalan tol. Dan entah bagaimana ceritanya mobil itu masuk lagi ke dalam trek. Dan parkir dengan rapi di pinggir jalan tol. Saya yakin itu pasti bukan manusia yang bikin. Itu udah pasti ada tangan yang luar biasa. Yang sayang sama kita. Yang jaga kita. Dan kemudian kita aman. Karena nama itu nama yang berkuasa. Amin, saudara. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Panggil namanya. Berseru. Kara. Panggil dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara, Mazmur 37 ayat 4. Ada banyak firman tentang berdoa. Hari ini saya cuma ambil 3 saja ya. Tentang berdoa. Bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Yang pertama, panggil namanya, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Ya. Sebut namanya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa? Namanya siapa? Kok kamu gak kenal, cuma panggil Tuhan. Ada banyak Tuhan di bumi ini. Sebut namanya. Yesus namanya. Amin. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 4 firman Tuhan berbunyi begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Berapa banyak yang mau apa yang ada di hatimu dikasih sama Tuhan? Semua mau ya. Saudara kasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Jadi alasannya cuma satu, karena dia jadi Tuhanmu. Bergembiralah. Bahasa aslinya anak ya. Anak itu artinya ringankan hatimu. Kalau bahasa Inggrisnya benar, diterjemahkan dalam bahasa Inggris benar. Delight in him. Delight, ringankan hatimu. Jadi kalau kita berdoa, pada waktu berdoa dan setelah berdoa, engkau harusnya punya hati yang ringan. Kalau kita sudah berdoa, hati masih berat, berarti masih ada yang salah. Ringankan hatimu. Apa artinya? Jangan khawatir. Singkirkan beban. Ya. Filipi katakan, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu. Tapi nyatakanlah keinginanmu lewat doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kalau berdoa dan kalau benar engkau percaya, maka harusnya engkau ringankan hatimu. Ringankan hatimu. Percaya waktu kita sudah bicara kepada Tuhan, Dia dengar. Percaya waktu kita bicara sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, Dia dengar. Dia tahu semuanya. Singkirkan beban, jangan khawatir. Amin. Puji Tuhan ya. Yang
Yang ketiga, hidup benar. Hidup benar. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar. Yakobus 5 ayat 16b ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 3 ayat aja ya tentang doa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar. Nah, dalam ayat yang pendek ini ada 2 poin. Poin yang pertama, orang benar. Katakan sama-sama, orang benar. Kalau mau apa yang jadi doamu itu sangat besar kuasanya, engkau harus jadi orang benar. Orang benar dalam bahasa aslinya dikaios. Dikaios itu punya arti gini, orang yang hidup sesuai rencana Tuhan. Jadi hidupnya bukan sesuai rencana dirinya. Hidupnya sesuai rencana Tuhan. Dia cari tahu Tuhan pengennya dia tuh jadi apa, bikin apa. Dia cari tahu Tuhan punya rencana buat dirinya apa. Dan kemudian dia menyelaraskan hidupnya dengan apa yang Tuhan rencanakan. Itu namanya dikaios. Hidupnya bukan untuk egonya. Hidupnya bukan untuk hikmatnya. Hidupnya bukan untuk apa yang kata manusia baik. Hidupnya untuk apa yang kata Tuhan baik. Hidupnya untuk apa yang Tuhan rencanakan waktu ciptakan dirinya. Tahukah Anda, rencana Tuhan untuk dirimu ada lebih dulu sebelum engkau diciptakan. Rencana itu ada dulu, baru engkau diciptakan. Nah, bayangkan ketika engkau diciptakan kemudian engkau tidak menggenapi rencana itu. Betapa gagalnya penciptaanmu. Dan Tuhan maunya kita semua hidup di dalam kehendaknya Dia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup untuk rencana itu. Yang kedua, orang benarnya itu harus berdoa dengan yakin. Baru sangat besar kuasanya. Jadi ayat ini tidak berlaku kalau engkau tidak hidup benar. Dan yang kedua, ayat ini tidak berlaku kalau kau doanya gak yakin. Gimana doa yang yakin itu? Doa yang yakin, di situ ada tulisannya gini, dengan yakin. Dengan yakin dalam bahasa aslinya ditulis energeo. Nah, dari kata itu aja Anda sudah bisa membayangkan, berdoanya dengan energeo. Dengan yakin, ada energi di sana. Doanya itu gak lemes-lemes. Doanya itu gini saudara, artinya energio itu gini. Kelihatan kesungguhan berdoanya. Berdoanya itu kelihatan kesungguhannya. Kesungguhan dari doa itu kelihatan. Energio, dengan yakin. Bisa jadi bicara soal ekspresi doa. Tapi juga bisa berjadi ini bicara soal doa yang diulang-ulang. Kita nggak puas dengan satu kali ngomong. Kita ngomong lagi besok. Besok sudah ngomong lagi lusa. Ngomong lagi minggu depan. Ngomong lagi, doa lagi. Sampai dijawab. Push, pray until something happen. Amin saudara. Itu namanya energi. Dengan yakin didoakan. Terus minta, berdoa. Hidup benar dan terus berdoa. Nggak nyerah. Satu kali doa, habis itu bilang, kenapa Tuhan gak jawab? Lo baru satu kali kok. Kenapa gak terusin? Kenapa gak doa lagi? Bisa kok Tuhan jawab. Gak ada yang mustahil di bumi ini. Karena yang ajaib seperti kamu saja Tuhan bisa bikin. Apalagi jawaban doamu. Amin. Saudara kasih Tuhan. Biarlah kita semua punya 3 hal ini saudara dikasih Tuhan. Minta sesuatu menurut kehendaknya. Yang pertama panggil namanya. Yang kedua ringankan hati. Berdoa dengan khawatir. Berdoa dengan ragu-ragu. Engkau gak akan dapat apa-apa. Ya, tapi yang ketiga juga hidup benar. Hidup benar. Pastikan hidupmu selaras dengan rencana Tuhan.
Baca Alkitab makanya. Nanti Tuhan akan tuntun. Dekat sama Roh Kudus makanya. Nanti Roh Kudus akan tuntun. Dua hal ini kelihatannya sederhana. Baca firman, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi dua hal ini menjawab semua masalah. Banyak masalah orang Kristen. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan doa kita pun akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita butuh jawaban Tuhan. Pentakosta ketiga juga butuh turun tangannya Tuhan. Mulai hari ini berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau berdoa sesuai kehendak Tuhan? Saudara akan terima jawabannya. Karena Tuhan berjanji, maka Dia yang akan genapi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Angkat tanganmu saudara. Saudara yang sedang butuh jawaban doa soal keuangan, angkat tanganmu. Soal kesehatan, soal keluarga, soal pergumulan, soal pekerjaan. Urabata kabaya syakamaya radiamata kabaralabaralaba. Panggil nama Yesus. Panggil nama Tuhan. Berseru. Urabaya syadabaralabaralabaralabaralabaya syakaba. Mulai bicara sama Tuhan. Mulai bicara sama Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Lewat doa dan permohonan dan ucapan syukur. Mulai ngomong. Ringankan hatimu. Curahkan buat Tuhan. Orabaya syadabaralabaralabaralabaya syakabaralabaralaba. Orabaya syadabaralabaralabaralaba. Kalau ada kesalahan, selama ini kau hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan, minta ampun. Minta ampun. Minta Tuhan beri kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup yang benar. Orabaya shindakamaya syakaba. Irabaya syada. Kalau engkau bertobat, itu bukti bahwa engkau sungguh-sungguh berdoa. Oriana mayasya, namayasya, barada bayasa. Jesus, 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 Jesus. Ora bara 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 bayasya kabaya. Jawab doa anak-anakmu ya Tuhan. Biar doa mereka dikabulkan Tuhan. Berkati semuanya. Biar pemulihan terjadi. Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan keuangan. Pulihkan pekerjaan. Berikan promosi. Berikan terobosan. Dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan. Berikan kesehatan. Pembelaan Tuhan. Keadilan-Mu Tuhan. Anugerahkan ya Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau baik. Roh Kudus Kau yang akan ajar kami. Dan doa kami akan terus dikabulkan oleh Tuhan. Asal kami melakukannya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Hamba selesai bicara, sekarang Kau yang menteraikan semuanya dan berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita. Kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, melangkahlah kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dan saksinya. Dan dimanapun engkau berada, Tuhan bersama denganmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan memberkati. Tuhan yang akan membuat engkau berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebulan ke depan ini engkau akan melihat pertolongan Tuhan, kesembuhan, pembelaan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan setia hadir selalu dalam hidupmu.
Karena Allah-Mu yang setia itu memberkatimu. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Hanya di dalam